wa ja'alnal jibala autada. Kami menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasaknya bumi ini. Siapa gunung itu Bapak Ibu? Di dalam tafsir Jalalain, Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli mentafsirkan jibal ay waliyullah. Kami jadikan wali-wali Allah itu sebagai pasaknya bumi. Nah, maka para mursyid ini mencetak rijal, wali-wali Allah. Maka di dalam perjalanan seorang rijal ini tadi, seorang salik yang akan diproses oleh ayah rohaninya menjadi rijalullah, yang hakikatnya kita ketika baru mengambil talqin disebut dengan tiflur rabbani, bayi-bayi rohani. Bayi-bayi rohani ini dipelihara, dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu Allahumma salli wa sallim wa azzim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi wa man salaka nahjihi ila yaumi mi'adih. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati mal islamu illa al-ismu wa ma minal qur'ani illa rismu yu'amiruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib Sultanul Auliya wa Tajul Asmiyah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah. Ikhwan wal akhawat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, khususnya kita yang hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, istri, keluarga kita yang tidak sempat hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan pula mereka semua senantiasa di dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai,
para mubalik, mubalighah, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati sesepuh kita Bapak Haji Samsul Bahri dan seluruh keluarga besar beliau, Bapak Haji Ahmad Fauzi, Bapak Haji Johan, Bapak Ishaq. Mudah-mudahan para sesepuh kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuannya, sehingga bisa mengayomi, sehingga bisa menuntun, membimbing para ikhwan di dalam perjalanan kita mengamalkan amalan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan juga yang kami hormati Ketua LD TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Kota Palembang, dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan beliau dan seluruh jajaran kepengurusannya senantiasa Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan tugas dalam rangka berkhidmat kepada Syekh Mursyid, yaitu mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan juga yang kami hormati Ketua Ibu Bella dan seluruh jajaran kepengurusannya, mudah-mudahan tetap kompak, terus berkhidmat dalam rangka menjadi pelopor untuk melayani para ikhwan wal akhwat di dalam pengamalan amalan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan juga yang kami hormati semua ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta wali Allah, para pecinta kekasih Allah yang senantiasa mengharapkan limpahan barokah kemuliaan dari wali Allah, dan juga senantiasa kita mengharapkan tuntunan bimbingan dari guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wahba Tajul Arifin. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersama-sama di dalam mengamalkan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kedudukan kita semuanya sama. Posisi kita secara hakikat adalah murid. Di dalam thariqah hanya ada dua. Yang pertama mursyid, yang kedua murid. Jadi tidak ada mursyid bayangan atau setengah jadi mursyid. Ini wakil talqin setengah mursyid. Ini bergelar pengemban amanat setengah mursyid. Atau ini bergelar ketua lembaga, ketua yayasan. Oh, ini setengah mursyid. Tidak ada. Itu hanya dalam rangka dibuat untuk kita para ikhwan, bagaimana kita untuk mengamalkan tambih daripada mursyid, dan juga
para wakil-wakil itu ditunjuk, diangkat dalam rangka untuk membantu Syekh Mursyid untuk memberikan talqin dzikir kepada masyarakat yang kesulitan untuk ke pondok pesantren Suryalaya atau yang mereka jauh dari pondok pesantren Suryalaya. Maka ditunjuklah para khalifah atau wakil-wakil untuk membantu Syekh Mursyid dalam rangka menyebarkan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Tugasnya hanya sebagai tukang buka keran daripada nur yang telah dimiliki oleh Syekh Mursyid, yang beliau ambil limpahan itu daripada mursyidnya yang terdahulu. Inilah dan bagaimana kita para ikhwan untuk mewujudkan salah satu tambih daripada Abah Sepuh yang dilanjutkan oleh Abah Anom di dalam kepemimpinan beliau, untuk kita menghormati orang yang lebih tinggi derajatnya. Hanya itu saja, tapi jangan sampai kebablasan menghormatinya. Akhirnya wakil talqin dianggap setengah mursyidnya, ini kebablasan. Ini kalau Abah wafat, Abah sudah intiqal ilallah, maka ini yang pasti sudah yang setengah mursyid ini. Ini bahaya besar ini Bapak Ibu. Dan ini bukan terjadi hanya di kalangan kita. Banyak pada thariqah-thariqah lain pun yang seolah-olah dia merasa sebagai wakil pada masa hidupnya seorang mursyid. Setelah kepergian gurunya, dia mulai ingin memposisikan dirinya sebagai pengganti syekhnya. Nah, ini satu musibah dan bahaya dan satu kekeliruan, satu tipu daya daripada hawa nafsu dan syaitan kepada para wakil-wakil tersebut. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang aman kita ini daripada tipu daya hawa nafsu dan syaitan. Semakin tinggi, semakin tenar, semakin punya nama besar, semakin dia banyak yang mengharapkan bimbingan tuntunannya, itu semakin mengkhawatirkan, semakin membahayakan kalau kita tidak waspada. Dan ini perlu menjadi satu wacana atau kajian-kajian yang perlu selalu kita dengar, kita ulang, karena kebanyakan kegagalan ketika sudah dia mencapai pada posisi yang tinggi, di situ dia mulai lupa diri, akhirnya dia jatuh lagi ke bumi. Padahal Bapak Ibu, di dalam perjalanan seorang salik, di dalam perjalanan seorang murid, agar kita aman, agar kita tidak terjebak di dalam subul adab kepada mursyid, agar kita jangan terjebak di dalam waham kebesaran, akhirnya kita mengaku bahwa kitalah sebagai pengganti, karena Allah berikan bermacam-macam khawariqul adat, keanehan. Allah berikan bermacam-macam kemuliaan-kemuliaan. Ini akhirnya ruhaninya sudah mulai berubah. Maka bagaimana kita menghadapi keadaan seperti itu? Siapapun bisa mendapatnya. Tidak harus wakil talqin saja.
Nah, bagaimana kita menghadapi kalau kita mendapat satu kenikmatan yang lahiriahnya, nikmat seperti tadi, tapi ini dibalik itu banyak ujian yang bisa menjatuhkan kita. Apa yang dipandang oleh seorang murid secara rohani dengan segala keanehan dan kemuliaan itu. Nah, ini harus kita selalu waspada, selalu ingat, semua kemuliaan ini adalah barokah karomah guruku. Ini jangan lupa Bapak Ibu. Semua yang kudapat ini adalah barokah karomah guruku. Itu kita yang punya guru. Tapi kalau orang tidak punya guru, sering mungkin kita melihat ada di mobilnya, dia dulu hidup miskin, sekarang dia hidup enak, sukses. Diberi Allah dunia kepadanya, ditulislah di mobilnya, hadza min fadli rabbi. Nikmat ini adalah anugerah dari Tuhanku. Di rumahnya yang besar bertulisan, di ruang tamunya, hadza min fadli rabbi dengan tinta emas. Ini adalah karunia anugerah dari Tuhanku. Ini orang yang tidak punya guru. Tidak salah dan benar itu. Tapi kita yang punya guru, yang mursyid, guru yang pembimbing, sudah beda. Semua yang kudapat ini, kemuliaan apapun jenisnya, adalah barokah karomah guruku. Bukan kehebatanku, bukan kecerdasan kita, bukan kepandaian kita, bukan karena kesungguhan kita, tapi inilah limpahan barokah karomahnya ya Syekh Mursi. Nah, ini maka disebutkan oleh para sufi, seorang murid selalu memandang seperti itu. Dia dulu tidak malas ibadah, sekarang jadi kuat. Dulu dia macam-macam lah melakukan yang tidak baik, sekarang sudah terpelihara dari itu. Padahal di sampingnya orang melakukan seperti yang dia sukai pada masa dulunya. Kalau sekarang sudah mulai dia membenci. Hati-hati, itu perubahan rohani namanya. Dan itu nikmat, karunia dari Allah. Bagaimana pandangan murid? Bukan kehebatan kita menghindarinya, bukan karena kekuatan kita menghindari itu. Ini adalah semua barokah karomah guru. Akhirnya muridnya sirna, tidak ada kemuliaan dari muridnya. Dia meleburkan dirinya di dalam kemuliaan gurunya. Maka namanya murid fana fisyeh. Ini lebih aman di dalam perjalanan kita sebagai seorang salik. Dia meleburkan dirinya dalam kemuliaan gurunya. Kita punya apa Bapak Ibu? Laula syaihi ma'araftu rabbi. Kalau tidak ada guru ini kita jadi apa ya? Jadi sampah. Tanpa seorang mursyid yang menyelamatkan kita, bisa tidak kita usul kepada Allah? Bisa tidak bisa kolbu kita senantiasa tersambung kepada Allah? Bisa tidak kita memproses bagaimana takhalli, membersihkan kolbu? Kalau kita merasa hebat, maka ini harus itu pandangan seorang murid. Semua ini berkah karomah guruku. Nah, ini namanya fana fisyeh. Murid meleburkan dirinya dalam kemuliaan gurunya. Ini aman murid seperti itu Bapak. Tidak ada lagi keakuan dalam dirinya. Nanti Allah cabut sifat yang tidak baik, keakuan-keakuan. Keakuan itu karena merasa dia yang memiliki segalanya. Ini hasil kerja kerasku. Siapa yang menyebar thariqah ini keliling dunia ini kalau tidak saya? Oh, ini udah sombong, udah terasa itu, sombongnya itu udah terasa itu. Dia punya keakuan-keakuan. Ini, maka ini supaya kita aman,
Di dalam perjalanan itu apapun yang Allah berikan, perubahan-perubahan secara spiritual, perubahan secara lahiriah, dalam keanehan-keanehan yang kita dapat, maka itulah barokah kalau mahsyar. Hati-hati kita ini, kalau melenceng sedikit maka membahayakan kepada diri kita. Akhirnya kita turun lagi, pukul lagi dengan zikir kuat, illallah, la ilaha illallah, gempur terus. Karena iblis dengan hawa nafsu ini luar biasa ini. Jangan dianggap enteng. Karena memang dia dikatakan Allah musuh besar manusia. Kita menganggap enteng seolah-olah kita mampu menghadapinya. Nah, ini perlu waspada ini. Jadi bukan hanya kita pengamal, tapi perlu juga ilmu pengetahuan tentang kesufian. Makanya Abah menulis kitab namanya Miftahus Sudur. Syekh Abdul Qadir juga menulis kitab, bermacam-macam kitab tentang kesufian. Jadi bukan hanya kita menerima talqin zikir daripada seorang mursyid, tapi tidak dipahami, diberikan bekal ilmu pengetahuan, ini juga akhirnya bisa membahayakan. Nah, banyak cerita sejarah pada masa lalu tentang sufi-sufi yang para sufi itu yang mereka jatuh dengan diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah. Makanya lebih aman di dalam perjalanan kita sebagai salik mengikuti tuntunan seorang wali Allah yang memang semua murid itu dikader menjadi rijalullah, jagawan-jagawannya Allah, wali-walinya Allah. Syekh Ahmad Kanji tadi hanya cintanya kepada Syekh Abdul Qadir, bertemu langsung diangkat menjadi rijal, langsung dapat hirqah, mahkota kemuliaan, jubah kebesaran. Jadi ini, maka para wali itu mencetak menjadi rijal-rijal. Kenapa harus ada rijal-rijalullah? Karena bumi ini tanpa wali akan ditenggelamkan oleh Allah. Makanya dalam satu ayat Allah jelaskan, wa ja'alnal jibala autada. Kami menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasaknya bumi ini. Siapa gunung itu Bapak Ibu? Di dalam tafsir Jalalain, Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli mentafsirkan jibal ay waliyullah. Kami jadikan wali-wali Allah itu sebagai pasaknya bumi. Ini kalau pasaknya satu copot hilang lah. Kalau rumah itu satu ini sana hilang. Zaman dulu kan tidak ada paku, pakai pasak aja semua. Kalau pasaknya lepas, satu lepas, yang sana lepas sudah diganti, yang sini lepas sudah diganti, yang di bawah sini lepas sudah diganti, tidak ada penggantinya, runtuh gitu rumah bangunan itu. Seperti itulah bumi ini. Nah, maka para mursyid ini mencetak rijal, wali-wali Allah. Maka di dalam perjalanan seorang rijal ini tadi, seorang salik yang akan diproses oleh ayah rohaninya menjadi rijalullah, yang hakikatnya kita ketika baru mengambil talqin disebut dengan tiflur rabbani, bayi-bayi rohani. Bayi-bayi rohani ini dipelihara, dijaga, diberikan makanan-makanan rohani, zikir zahar, khotaman, manakibat. Inilah makanan rohani. Ini jadi kebutuhan bagi bayi-bayi ini sebenarnya. Kita ini jasadnya aja tua, Pak. Hakikatnya masih bayi rohaninya. Jasadnya sudah 60, 70, tapi bayi rohaninya masih seperti bayi. Cengeng, apalagi Pak, mudah ngeluh, mudah ngambek, apalagi Pak. Kalau rijal sudah tidak ada ngambek lagi, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu rijal.
Kan Allah sudah jelaskan, ala, ini di dalam muqaddimah setiap manaqib pasti dibaca, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wa lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Ditambah lagi oleh Allah seperti itu. Tidak ada takut, tidak khawatir, tidak sedih, tidak ngambek, tidak mudah kecewa, tidak putus asa. Walahumul busra, dan mereka mendapat berita gembira dari Allah di dalam dunia sebelum dia mendapat berita gembira yang hakiki dalam negeri akhirat. Nah, ini istimewanya rijal. Kita ini kan jasadnya aja tua, dalamnya ngambek, istri tidak mau, marah, sudah nendang, mulai sudah keluar aji ilmu kuda lumping. Ini kita ini jasadnya aja tua, tapi dalamnya rohaninya masih tiplur robbani, masih jadi bayi. Nah, bayi-bayi rohani ini dijaga. Makanan rohani itu ya zikir yang telah disajikan oleh ayah rohani itu. Itu makanan yang bergizi itu. Kalau imunisasi itu ini ada apa namanya ini, kalau bayi itu ini ada susunya, ada madunya. Asal jangan madu asli ya. Kalau madu asli bahaya, ibu-ibu marah. Nah, ini makanan rohani, ini jadi kebutuhan sebenarnya bagi para ikhwan. Zikir habis sholat, ini seolah-olah kita disajikan makanan. Sebagaimana bayi bergembira, ini disediakan makanan oleh ibunya. Kita mau menghadapi habis sholat, mau zikir, lemas. Padahal ini disediakan makanan ini, makanan rohani ini. Membentuk nanti bayi ini akan jadi rijal. Tidak bisa jadi rijal sebelum dia jadi tiflun, sebelum jadi bayi. Bagaimana orang jadi laki-laki, pemuda yang gagah perkasa sebelum dia menjadi bayi? Bagaimana orang jadi wali sebelum dia menjadi tiflun robbani? Artinya kalau tidak punya guru rohani, jangan harap orang itu bisa jadi wali Allah. Dari mana dia jalannya mencapai jadi wali Allah? Sebelum jadi bayi, artinya belum setitik air pun belum ada, apalagi segumpal darah, apalagi segumpal daging. Nah, kalau orang yang telah bertemu mursyid dapat talqin, maka dia sudah menjadi tiflur robbani, sudah jadi bayi. Ini bayi-bayi rohani dihidangkan khotaman. Inilah makanan rohani yang dihidangkan oleh ayah rohani. Ini yang sangat luar biasa nilai gizinya, membentuk iman spiritual rohani para bayi-bayi rohani itu, agar kuat menghadapi masalah dalam hidup ini. Nggak cengeng berat aja. Dari tunjuk jadi pengurus ngambek. Padahal gara-gara dia mau jadi ketua, udah turun lagi. Ini masalah, ini kasus ini. Jadi bayi memang masih bayi, ngambekan. Cengeng masih. Badannya aja besar, tua. Beban sudah. Ini bayi-bayi rohani. Inilah makanan rohani yang disediakan oleh ayah rohani. Bergembira kita, Pak. Manakipan itu bergembira sebenarnya rohani kita. Kalau kita tahu itu makanan rohani, inilah yang disediakan oleh ayah rohani, dan itu sangat besar, nilai gizinya luar biasa, dan sudah dipilihkan oleh Abah Anom. Tinggal kita aja mau sungguh-sungguh apa enggak. Ya, yang kuat makan gemuk juga badannya. Yang kuat makan kan badannya gemuk. Yang malas ya kurus, ngambekan, mudah marah, mudah emosi, tersinggung sedikit, sudah macam-macam lah sudah.
Terus saja semua lagi. Oh bukan dia yang salah. Kadang-kadang kita ini ada apa denganmu, terus menyalahkan orang lain. Padahal ada apa dengan aku ini yang mungkin yang bermasalah, merasa ini, merasa itu, illallah, gempur lagi. Ada apa denganku? Ini ada apa denganmu, terus udah sadar. Padahal yang banyak ada apa denganku, kita yang bermasalah, rohani kita yang merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, merasa lebih pandai, orang lain semuanya rendah. Ketika orang lain tidak mengirakan kita marah. Berarti kan ada apa denganku, bukan ada apa denganmu. Pukul terus zikir illallah, hilangkan keakuan tadi, gempur terus biar menjadi rijal. Nah ini, jadi kita dicetak ini Bapak Ibu, para rijal-rijalullah ini, pasak-pasaknya bumi ini. Ya walaupun kecil, asal jadi pasak, alhamdulillah sudah. Ada manfaatnya biar kecil. Lumayan sudah. Nah ini kita semuanya para ikhwan, karena ayah rohani ini mencetak murid-muridnya menjadi waliullah. Mursyid tidak mencetak muridnya jadi kiai. Kalau kiai kan harus menguasai disiplin ilmu Islam, nahu sorab, menguasai ilmu mantik, ilmu balaghah, usul tafsir, usul hadis, usul fikih, harus paham. Nanti orang tanya sama kiai itu, ini ilmu nahunya apa Pak Kiai? Kiainya nggak bisa. Ini sampai ini kiai apa bukan? Ini dicetak jadi wali-wali Allah sebagai pasaknya bumi. Kalau jadi kiai sudah kadaluarsa ini maksudnya. Udah kelewatan, mondok pun udah diterima lagi udah. Tapi di Suryalaya semakin tua semakin diterima di pondok pesantren Suryalaya. Kita ini semuanya santrinya Abah Anom. Apalagi udah tua-tua, oh ini kasihan nih yang tua ini, nunggu waktu ini harus dijadikan santri, kalau lambat-lambat bahaya. Nah ini Bapak Ibu, jadi Suryalaya ini luar biasa, nampung. Walaupun pondoknya cuma satu, santrinya puluhan juta keliling dunia ini. Orang mengira hanya satu tempat, masa Suryalaya hanya satu tempat dari tahun 50 berapa itu? Tahun 56 dibentuk pesantren, sampai sekarang pondoknya cuma satu, tapi santrinya di mana-mana biar pondoknya cuma satu. Nah jadi kita semuanya diproses oleh guru mursyid untuk menjadi rijalullah. Inilah makanan-makanan rohani yang telah beliau sediakan. Ini luar biasa Bapak Ibu, manfaatnya dunia akhirat. Jadi karena wali itu sangat cerdas, sangat jenius, sangat pandai melihat bagaimana agar muridnya ini bukan hanya dia mendapat kenikmatan akhirat, tetapi juga bagaimana mencapai kemaslahatan di dalam dunia. Ini dua-duanya, amalkan saja itu semua. Bahasa Abah Sepuh, amalkan sungguh-sungguh kalau ingin bahagia di dunia, bahagia dalam negeri akhirat. Cuma beliau kan dan ceritakan, kalau diceritakan ini tujuannya ini manfaatnya ini, akhirnya jadi masalah kita yang di bawah ini. Akhirnya khotaman tamrajin, manakiban turun terus, tujuannya supaya sugih. Nah ini kacau, sudah bahaya ini. Nah ini kita jangan sampai seperti itu. Makanya bahasa wali itu simple, singkat, tetapi dia syarat dengan rahasia-rahasia yang bisa dibaca hanya orang yang diberikan Allah kecerdasan intelektual, spiritual, ulul albab. Makanya bahasa Abah Sepuh, amalkan sungguh-sungguh, zikir zahar, khotaman, manakiban, kalau ingin bahagia di dunia, bahagia akhirat. Kita ini ingin bahagia di dunia, ingin bahagia akhirat, disuruh guru malas. Aduh, jadi penghayal semua aja sudah. Jadi penghayal.
Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bersyukur sekali lagi kita. Makanya Syekh Abdul Qadir dalam kitab Bunya, orang untuk mencapai menjadi wali Allah itu dengan dua jalan. Yang pertama murad, memang Allah kehendaki orang itu jadi wali. Ini tidak bisa kita protes, tapi itu langka terjadi, dan itu kata Syekh Abdul Qadir tidak umum. Siapa yang Allah kehendaki orang jadi wali tanpa guru? Uwais Al-Qarni tidak ada punya guru. Siapa gurunya Uwais? Siapa yang Allah angkat dia menjadi kekasih Allah tanpa guru? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kekasihnya Allah, tidak ada guru mereka. Uwais Al-Qarni tidak punya guru, tapi Allah angkat jadi wali. Cuma langka manusia seperti ini. Jangan kita ikuti yang langka ini, Pak. Nanti kita berkata, kalau aku mau jadi wali walaupun tidak ada guru. Sampai mati itu nah akan jadi wali. Nah, dan yang umumnya orang jadi wali Allah melalui murid. Murid itu orang yang mengambil jalan khusus menuju Allah melalui bimbingan mursyid. Nah, itulah bimbingannya, zikir zahar, ataman, manakiban, sami'na wa ata'na ya Syekh. Jangan dirubah-rubah apa yang menjadi ketentuan beliau. Apa sih sulitnya merubah? Ini hebatnya hawa nafsu. Kan ada di generasi-generasi yang terdahulu, yang dianggap sepuh, sudah berani mengotak-ngatik apa yang menjadi ijtihadnya Syekh Mursyid. Bapak Ibu ikhwan wal akhwat, maka di dalam perjalanan salik lebih aman kita tidak diberi karomah. Sini saya jelaskan sedikit. Ada cerita diceritakan sebagian daripada para wali Allah yang Allah berikan karomah yang jatuh karena karomahnya. Siapa? Di dalam Al-Quran Allah ceritakan Bal'am al-Awra. Ini hidup satu zaman dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Bal'am ini seorang ahli kitab dan wali Allah, wali karomah. Ketika dia bertengadah, dalam tafsir Jalalain diceritakan dia bertengadah melihat ke langit, dia melihat arasy Allah, dia melihat lauhil mahfuz, dia bisa melihat mengetahui ini sebulan mati hari ini, yang ini sebulan nanti mau datang ke sini hari ini. Dia tahu semua catatan amal manusia. Hebatnya Bal'am ini, doanya Bal'am mustajab, tapi Allah jatuhkan dia. Ini wali karomah ini bahaya besar. Jadi makanya di awal tadi kita jelaskan, kita lebih aman tidak mendapat bermacam-macam keanehan. Ini Bal'am ini. Siapa lagi yang Allah berikan wali karomah yang Allah hinakan? Barsiso, itu hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Barsiso ini apa? 70.000 punya santri, semuanya digemblengnya santrinya diberikan Allah karomah. Hebatnya bagaimana santrinya aja diberi karomah. Ada yang bisa sholat di daun pisang, mengambang nyebrang sungai Musi, dia jalan kaki aja situ, langsung jalan, santrinya berbaris jalan itu. Ini Allah beri karomah, tapi Allah hinakan Barsisonya. Lebih aman kita tidak ada karomah. Insya Allah Bapak Ibu, di dalam kepemimpinan Abah Anom, karomah itu ditutup. Jadi jangan kita mengharap bisa ngambang di udara sekejap sampai ke Mekah. Nanti misalnya mau nyebrang Musi langsung jalan kaki sana, jangan mengharap itu. Pada masa Abah Sepuh informasinya ada yang zikir di atas pohon kelapa, ada yang zikir di daun pisang diberikan, ada yang sekejap sampai kemana itu. Nah ini pada masa itu memang dibutuhkan karomah itu, karena melawan sihir, melawan penjajah pada masa itu. Pada masa Abah Anom jadi dibutuhkan lagi. Karomah sudah kalah dengan teknologi. Tidak perlu lagi kita ngomong jarak jauh seperti ini, semedi dulu. Seperti angling down rumah mau ngomong sama nenek pelet, mana kamu pelet? Sampai berkukus kepalanya, baca mantra. Kelamaan tinggal buka HP, beli yang Android, pencet-pencet langsung bisa ngelihat di sana.
Nggak perlu lagi ngaduk-ngaduk air, sudah ngelihat di mana ini dan sebagainya. Sudah kalah dengan teknologi dan sebagainya. Ini Bapak Ibu mau jalan cepat pakai pesawat, cepat sampai. Kalau orang dulu itu bingung, kamu ini kok sampai sudah ke Kalimantan berapa? Cuma 1 jam. Orang dulu hidup dia setahun baru sampai Kalimantan. Sudah canggih semuanya. Bapak Ibu, itu saja. Jadi kita aman. Kalau diberikan Allah kemuliaan apapun atau ada karomah, maka semua itu berkah karomah guru, bukan kehebatan kita. Ini namanya murid fana fisih, meleburkan dirinya dalam kemuliaan gurunya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kekuatan untuk istiqomah mengamankan apa yang sudah menjadi ijtihad daripada Syekh Mursyid di dalam panduan kitab Uqudul Jumat sebagai kitab pusaka pegangan para ikhwan di dalam dan di luar negeri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.